Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin dan teman saya Saidah dari kelompok. Kami di sini akan mempresentasikan konsep pinjam meminjam atau al-ariyah dan hutang piutang atau al-qadari dalam fikih Islam. Definisi dan landasan syar'i ariyah. Pengertian ariyah. Secara bahasa, ariyah berasal dari bahasa Arab dari kata "ara" yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian berpendapat, al-ariyah berasal dari kata al-ta'aura yang artinya sama dengan al-tanawla, artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam meminjam. Sedangkan secara istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Definisi ariyah menurut ulama fikih. Menurut Hanafiyah, pinjam adalah memberi hak milik manfaat secara cuma-cuma. Dan sabda beliau yang artinya memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa ariyah adalah boleh, bukan memberikan hak milik. Pendapat ini bertolak dari dua segi, yaitu satu, bahwa perjanjian untuk meminjam itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam. Bahwasanya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjamkan kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjam itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjamkan tidak sah meminjamkan kepada orang lain. Jadi, menurut Malikiyah, pinjaman adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Menurut Malikiyah, ariyah didefinisikan atasnya terbentuk dari masdar dan itu merupakan nama bagian sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak milik manfaat yang sifatnya temporer atau sementara waktu dengan tanpa ongkos. Contohnya, meminjamkan atau memberikan hak milik manfaatnya motor. Ditentukan waktunya tanpa ongkos, maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ariyah atau meminjam. Definisi ariyah menurut ulama fikih. Menurut Syafi'iyah, pinjaman adalah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma atau barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk mengembalikan kepada orang yang melakukan sukarelawan. Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskan mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Hambaliyah atau Hambali, ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya, atau
pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan atau ongkos. Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lain. Hukum Maria, Al-Quran. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian, dan orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian. Hadis riwayat Daruqutni. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminjamkan harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Barang siapa yang meminjamkan hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu bahwa Nabi SAW meminjamkan dirinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain. Ia berkata, apakah ia rampasan, wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak. Ia pinjamkan yang ditanggung. Riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Nasai. Hadis sahih menurut Hakim. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut dijelaskan bahwa hariah merupakan salah satu akad yang dibolehkan, bahwa dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, dilihat dari sisi yang meminjamkan, hariah merupakan berbuat ibadah yang diberikan pahala oleh Allah. Ada beberapa hal yang menyebabkan hariah menjadi wajib sunnah sebagai berikut. 1. Meminjamkan suatu hukumnya sunnah, terkadang pula menjadi wajib, seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkan, seperti meminta rumah untuk berzina. 2. Orang yang meminjamkan sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan oleh orang lain. Sesudah yang meminjamkan mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamkannya. 4. Pinjam meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah satu dari peminjam atau yang meminjamkan. Rukun dan syarat hariah menurut jumhur ulama. Orang yang memberikan pinjaman dengan syarat: 1. Inisiatif sendiri, bukan paksaan. 2. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil atau harus balik, bukan orang gila atau berakal, bukan budak atau orang merdeka. 3. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan, meskipun tidak mempunyai hak pada barang, semisal dengan menyewanya bukan dengan pinjaman dari orang lain.
karena manfaat barang yang dipinjamkan bukan menjadi haknya, melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. 2. Mustair, orang yang mendapatkan pinjaman dengan syarat A. Telah disepakati maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua mustair yang tidak disepakati. B. Bebas dalam mengakulasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengakulasikan terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui walinya. Mu'ar, barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut, maka tidak sah akad ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan. Mustair dapat mengembalikan manfaat mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya, seperti meminjamkan kambing untuk diambil susunya, anaknya, atau meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, maka tidak sah akad ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti kedelai yang lumpuh. C. Manfaat mu'ar adalah manfaat yang dibolehkan, maka tidak sah akad ariyah pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan, seperti manfaat alat musik. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkan tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah akad ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi, karena manfaat tersebut dapat menghabisi barang yang dipinjam. Signat atau ijab qabul dengan syarat suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan aku pinjam kepadamu, atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang, seperti ungkapan pinjamkan kepadaku, dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya. Hukum atau ketetapan akad ariyah. Asal hukum pinjam-meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang haram kalau meminjamkan akan dipergunakan sesuatu yang haram. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad ariyah. Apakah bersifat pemilik terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat barang yang dipinjamkan. Meminjamkan itu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Sebab itu, maka meminjamkan berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi manfaatnya bagi peminjam saja, atau pemilik barang itu melarang meminjamkan kepada orang lain. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah kembali dan Abu Hasan al-Fakarhi
Pakar fikih Hanafi berpendapat bahwa akad al-ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan barang itu. Oleh sebab itu, pemanfaatannya hanya sebatas pada pihak peminjam dan ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun, demikian seluruh ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain. Hasan al-Ayyub dalam kitabnya Al-Mu'alla Al-Maliyah mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan meminjamkan budak muslim kepada orang kafir, serta melarang meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang nantinya dimanfaatkan oleh peminjam sebagai sarana kemaksiatan. Pembayaran pinjaman. Setiap orang memiliki sesuatu kepada orang lain, berarti meminjam milik orang, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang atau mu'ir, serta pinjaman wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau mengembalikan pinjaman, bahwa melalaikan juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melebihkan pembayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan melebihkan itu merupakan kemauan dari orang yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi mengembalikan pinjaman. Akan tetapi, jika penambahan itu dikehendaki oleh orang yang berpiutang, maka telah menjadi perjanjian dalam akad piutang. Maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Pinjam meminjam dan menyewakan. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pinjaman boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika pengguna untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan pemakaian. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja menggantikan statusnya selama peminjam berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang. Jika peminjam suatu benda meminjamkan barang tersebut ke orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah satu seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua, karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak. Tanggung jawab peminjam. Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, maka berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Syafi'i, dan Ishaq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah. Rasulullah bersabda yang artinya, pemegang berkewajiban menjaga apa yang telah ia terima hingga ia mengembalikannya.
Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakan berlebihan. Rasulullah bersabda, pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian, dan orang yang menerima titipan yang tidak berkhianat tidak berkewajiban menggantikan kerusakan. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, kepemilikan barang yang ada pada diri musta'ir atau orang yang meminjam bersifat tidak lazim karena merupakan kepemilikan tanpa adanya kompensasi, seperti halnya hibah. Mu'ir, orang yang meminjamkan, memiliki hak untuk merujuk barangnya dalam akad aria. Begitu juga musta'ir, memiliki hak untuk mengembalikan barang sepanjang ia mau. Menurut Malikiyah, mu'ir tidak memiliki hak untuk merujuk aria sebelum musta'ir memanfaatkan aria. Jika aria dibatasi dengan waktu, mu'ir tidak boleh merujuk sebelum batas waktu terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai definisi dan landasan syar'i qard. Yang pertama ada tentang pengertian qard. Qard secara bahasa adalah bermakna al-qat'u yang berarti memotong. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan qaratu asyai'a bil mikrot, yang artinya aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berutang disebut qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Adapun dalam pengertian istilah, qard didefinisikan oleh ulama Hanafiyah sebagai berikut. Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal misli atau harta yang memiliki perumpamaan untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta atau mal misli kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Kemudian Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri, memberikan definisi qard sebagai berikut. Qard adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, qard adalah sebagai berikut. Syafi'iyah berpendapat bahwa qard adalah dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa qard adalah suatu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Kemudian landasan syar'i qard. Yang pertama ada dari Al-Quran. Hukum utang piutang pada asalnya dalam syariat Islam diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar atau diberikan pahala yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 20. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, bayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian ada dalil yang kedua dalam Surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Berdasarkan surah tersebut, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, bersumber dari hadis. Ketentuan qard dapat dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. Kemudian materi tentang barang yang sah dijadikan qard. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang menjadi objek dalam sama dengan objek akal salam, baik berupa barang-barang yang ditakar atau malikat dan ditimbang atau mauzunat, maupun barang yang tidak ada kesamaan di pasaran, seperti barang-barang yang diperjualbelikan, hewan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, barang yang dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan objek akad dalam berutang atau dengan nama lain al-qard. Menurut mazhab Hanafi, bahwa maqud alaih hukumnya sah dan mal-misli atau yang memiliki perumpamaan. Namun, barang-barang kimiat seperti hewan tidak boleh dijadikan objek qard dikarenakan sulit untuk mengembalikan dengan barang yang sama atau semisal. Oleh sebab itu, objek harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut. A. Harus ada ketika akad dilangsungkan. B. Dibenarkan oleh syariat Islam. C. Harus jelas barangnya dan juga dikenali barang tersebut. D. Dapat diserah terimakan. E. Diutangkan harta yang ada, maksudnya harta lain dalam jenis yang sama, tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. F. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda atau barang. Tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Ini menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Dengan kalangan Syafi'iyah dan Malah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda, sehingga boleh saja mengutangkan manfaat atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka, semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka, salam boleh pada manfaat atau jasa, seperti halnya benda pada umumnya. Kemudian yang terakhir, harta yang diutangkan harus diketahui terlebih dahulu oleh yang mengutang. Kemudian, tata krama berutang. Ada beberapa hal yang harus diketahui ini sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Utang piutang supaya dikatakan dengan pesan.
pihak utang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan 2 saksi wanita. Kedua, utang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati membayarnya atau mengembalikannya. Ketiga, pihak pemberi utang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang berutang tidak mengembalikan, maka pihak berutang hendaknya membebaskannya. Keempat, pihak yang berutang bila sudah mampu membayar utang, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya. Karena kalau lalai dalam membayar utang, berarti seseorang itu telah berbuat zalim. Dan yang kelima, pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.